Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wa sallim tasliman katsira amma ba'd. Alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali dalam rangka ngaji bareng kitab Asy-Syarhu Ash-Shaghir karya Syekh Ibrahim Al-Qurani yang membahas secara ringkas penjelasan tentang akidah nazam yang dibuat oleh guru beliau itu Syekh Ahmad Al-Qushasyi dalam marilah kita mulai acara kita pada kesempatan malam hari ini dengan membaca li hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa li jami' ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa li sahabati ajmain wa li badi thayyibin wa li jami' awliya illahi salihin bi kulli makan lahum minna jami'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wa li jami'i al-anbiya wal mursalin wa nakhusu sidi Syekh Abul Abbas Balyabil Malkan wa li jami'i al-anbiya wal mursalin wa li jami'i al-aqtab wa qutbil aqtab wa sultanil awliya Syekh Abdul Qadir al-Jani Syekh Wais al-Qarni Imam Junaid al-Baghdadi Syekh Abdul Aziz al-Bustami wa Syekh Abdullah Syattari Syekh Abdul Hasan Syadili Syekh Abdul Salam bin Masyish wa jami'i masyayikhina fi hadhihi at-tariqah minha Syekh Abdullah Syattari Syekh Wajihuddin Alawi Syekh Muhammad Ghuth Syekh Sibaghatullah, Syekh Hadiatullah Sarmas, Syekh Alaqaudin Syattari, Syekh Haji Al-Khuduri, Syekh Ahmad Ali Asyinawi, Syekh Ahmad Al-Qushasyi, Syekh Abdul Al-Fansuri Al-Jawi, Syekh Ibrahim Al-Qurani, wa Syekh Abdul Muhyi Pamijahan. Wali jami'i muridihim wa masyayikhihim wa man intasaba ilaihim. Lahum minna jami'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wali jami'i masyayikhina wa nakhususun ila mualliful kitab Syarhu Ash-Shaghir Syekh Ibrahim Al-Qurani wa syaikhihi Syekh Ahmad Al-Qushasyi wa jami'il silsilati hadhihi tariqah wa li jami'i masyayikhina fi hadhihi tariqah minhum Mbah Kiai Haji Nurul Islam wa Mbah Kiai Haji Adi Nasihul Umam Mbah Kiai Haji Diauddin Kuswandi, Mbah Kiai Haji Abdul Haris, Mbah Kiai Haji Nurwarji, wali jami'i masyayikh fi masyrabi syattar bi Indonesia awi Nuswantara wa man intasaba ilaihim wa muridihim lahum minna jami'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah sudah selesai kita baca hadiah Fatihah dan sebagainya. Jadi kita lanjutkan pembacaan yang kemarin sudah kita bahas tentang hakikat wahdatul wujud, pemahaman wahdatul wujud yang dipahami oleh atau yang diterangkan oleh Syekh Ibrahim Al-Qurani ini ketika beliau mensyarah tentang nazam gurunya fanfu al-uluhiyah an siwahu wathbut lahu bila ilaha illahu. Itu sebenarnya hakikat dari makna tauhid yang dimaksudkan beliau. Namun tauhid yang dimaksudkan itu
termasuk juga yang disepakati oleh para nabi, para rasul dan para nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Sehingga sejatinya ajaran tauhid yang dimaksudkan seperti tadi, yaitu wahdatul wujud dan sebagainya, itu tidak bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh para rasul. Karena itu ada tingkatan-tingkatan tertentu yang ini boleh untuk mubtadi, untuk orang yang awam, dan juga untuk orang lanjutan dan sebagainya. Sedangkan di sini akan diterangkan lebih lanjut lagi tentang kaitan dari wahdatul wujud dan juga tauhid, ajaran tauhid untuk para mukallafun. Lihasil wujud fi jami'il madkurat wa nawi tsani min kulli wahidin minha li'adami lidzatihi falam yabqa ma'ahu illa ma'lumatuhu wa huwa bikulli syai'in alim. Ini pengertian dari konteks yang disebutkan sebelumnya, yaitu ayat bahwa idza fahima wa haqqaqa kama huwa, apabila orang telah memahami hakikat dari tauhidul wujudul hakiki, sebagaimana diterangkan pada pertemuan sebelumnya bahwa tauhid itu ada beberapa tingkatan, beberapa macam, yaitu yang pertama adalah tauhid uluhiyah, kemudian tauhidul af'al, kemudian tauhidus sifat, kemudian ada lagi tauhidul wujubil wujud, yang itu artinya juga tauhidu al wujud al hakiki. Kalau memahami hakikat tauhid ini, maka dia akan paham aidan sharihu madlul dalil qaul ta'ala huwal awal wal akhir wal zahir wal batin. Dia akan paham hakikatnya dari makna huwal awal wal akhir wal zahir wal batin. Yang mana semuanya hakikatnya adalah lihasil wujud fihi, bahwa hakikatnya pembatasan eksistensi yang ada di alam itu dari semua yang disebutkan tadi itu tidak ada yang kedua, ketiga, keempat. Artinya Tuhan ya Esa, bukan satu, bukan dua, bukan tiga, bukan empat, bukan lima, dan sebagainya. Min kulli wahidin minha li'adamihi lidzatihi, karena memang tidak ada yang lain selain dia gitu. Falam yabqa mahu illa ma'lumatu, sehingga yang tetap adalah pengetahuan-pengetahuan atau ilmu tentangnya, wa huwa bikulli syai'in alim, dan dia adalah zat yang maha mengetahui atas segala sesuatu. Wal dalil mubin, petunjuk tentang hal tersebut sangat jelas, li wahdatil wujudil haq, tentang wahdatul wujud tadi, bahwa ini wahdatul wujud ini bagian dari tauhid yang terakhir, yaitu tauhidul wujud, tauhidul wujubil wujud, atau tauhidul al wujud al hakiki. Bukan tingkatan yang awal, tauhidul uluhiyah, tauhidul al af'al, tauhidul as-sifat dan sebagainya. Bukan tingkatan yang itu. Tapi sebelumnya ya harus melalui proses itu dulu gitu tuh. Nah. Wa dalil mubin li wahdatil wujud al-haq kullal bayan, dan sangat jelas sekali petunjuk yang disampaikan tadi tentang wahdatul wujud al-haq kullal bayan, dengan sebenar-benarnya petunjuk atau sebenar-benarnya penjelasan. Wa yuraddifuhu min sunnah as-sahihah, dan itu sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW dari jalur hadis yang benar, yang sah, yang sahih, yang mutawatir dan sebagainya. Sebagaimana disebutkan juga waridun, disebutkan juga ada salah satu hadis, kanallahu falam yakun syai'un ghairuh, Allah itu ada wujud dan tidak ada yang membersamainya, artinya tidak ada yang lain selain dia. Li'annaul an, baik sekarang, karena dia atau zat Allah itu sekarang, alama alahikan, itu juga sebagaimana dahulu gitu. Fa'in arada dzalika zaim, apabila yang dikehendaki orang yang mengklaim hal tersebut, yaitu anal murad bit tauhid, bahwa yang dimaksud dengan tauhid alladzi ajmal anbiya, yang disepakati para nabi, ala dakwah, untuk dakwahnya, ilaihi, untuk dakwah tauhid itu, kulla mukallafin, atas mukallaf, atas masing-masing mukallaf, fi awali martabati, di tingkatan pertamanya dalam, atau tugas pertamanya untuk mukallaf tadi, huwa i'tiqadu wahdatil wujud, itu adalah keyakinan wahdatul wujud, fahuwa kama marahulu, itu
pemahaman itu bahwa yang dimasukkan tauhidnya untuk orang mukallaf pertama kali dia belajar yaitu diajari wahdatul wujud, itu gulu, terlalu berlebihan. Karena sebenarnya untuk orang yang mukallaf pertama kali bukan itu dulu gitu. Tauhid yang mana? Yang lainnya. Wa batil bid darurah, itu batil, batal secara dasar. Fa'ina taklif, karena sesungguhnya taklif untuk orang-orang yang mukallaf bihada sharih, untuk hal ini itu sangat jelas. Lam yangqul fatlan, tidak istilahnya enggak berubah atau tidak berubah fatlan an yakuna awwala wajib, bahwa tugas pertama bagi mereka wa in arada anna dzalika mimma yatadammanahu la ilaha illallah, yaitu memahami makna dari ungkapan lafaz la ilaha illallah al-majma' yang sudah disepakati ala dakwah, untuk dakwah ilaiha, untuk dakwah menggunakan ungkapan atau lafaz ini. Fahuwa, maka sebenarnya tauhid wahdatul wujud itu juga bagian ihda marotibit tauhid, bagian dari tingkatan-tingkatan tauhid ini. Namun kembali ke tadi bahwa ini kalau untuk awalnya orang mukallaf ya bukan yang tingkatan tauhidul wujud al-hakiki tadi, mungkin diberi pemahaman tentang tauhidu al-uluhiyah dari pemahaman la ilaha illallah. Tidak ada tingkatan-tingkatannya atau step-stepnya yang itu agar bisa lebih diterima untuk orang-orang mukallaf. Al-murad fi dhimni al-kalimah lil jam' 'alaiha li ahlihi, yang dimaksudkan dari makna kalimat yang disepakati sebelumnya untuk ahlinya, untuk orang-orang yang mukallaf tadi, fi mahali, dan itu disesuaikan dengan kondisi atau tempat atau tingkatannya. Maka orang yang sudah bisa belajar itu, meskipun pertama kali dia memahami lafaz la ilaha illallah, fahuwa muslim, maka orang itu dianggap muslim. Wala ghiyar alaihi, dan tidak ada bantahan atas itu, tidak ada raguan atas itu dan sebagainya. Karena saya tabihu insyaallah ta'ala, dan sebagaimana yang akan dijelaskan setelah ini insyaallah. Sehingga ketika ada orang mengklaim bahwa orang yang belajar pertama kali tauhid itu harus begini, kalau nggak begitu mereka kafir, itu klaim yang salah. Artinya memang ada tingkatan orang belajar itu tidak boleh dipaksakan, kamu harus paham wahdatul wujud, enggak begitu. Ada tingkatan-tingkatan yang memang harus mereka pelajari sesuai dengan kadar pemahaman dan kadar tingkatan dari kepahaman mereka. Wala yakunu munafiyan, dan hal tersebut tidaklah bertentangan liqaulil Junaid, dari ungkapan Imam Junaid Al-Baghdadi Quddisa sirruhu, semoga Allah mensucikan sirnya, al-mutaqaddim naqluhu, yang sudah diterangkan pada keterangan sebelumnya. Wa man warada 'alal Junaid, dan barang siapa yang menyebutkan atau mengklaim atas apa yang disebutkan oleh Junaid fi kalamihi al-madkur, di dalam ungkapannya yang disebutkan sebelumnya, bi wahdatil wujud, tentang wahdatul wujud, falam yafham kalamal Junaid, maka dia nggak paham ungkapannya Imam Junaid. Oh, Junaid itu mengajarkan wahdatul wujud pertama kali untuk orang-orang yang awam dan sebagainya. Berarti dia nggak paham apa yang diajarkan oleh Imam Junaid tentang ungkapan wahdatul wujudnya itu, gitu. Au lam yafham wahdatul wujud, atau dia orang yang tidak paham tentang hakikat wahdatul wujud, gitu. Au lam yafham wahdatul wujud, au lam yafhamuma, atau mereka orang-orang yang nggak paham sama sekali tentang hakikat tauhid dan hakikat wahdatul wujud itu apa, gitu. Ma'an haqqal fahmi, sebenar-benarnya pemahaman. Wallahu a'lam, dan Allah yang zat yang maha lebih mengetahui atas apa yang terkandung di dalamnya. Falladhi yusnad alaihi hadzal maqam awal bayanin alla ilaha illallah, dan yang dimaksudkan di dalam ungkapan ini, tingkatan ini untuk orang-orang yang mukallaf tadi, itu adalah penjelasan pertama dari la ilaha illallah.
yang mana tatadhammanu wahdatal, yang mana di dalamnya bisa jadi ada makna-makna yang berhubungan dengan wahdatul wujud, bitakririn mujaz, dengan ungkapan yang lebih sederhana, yaliku bil ikhtisar, yang itu semuanya cocok untuk diungkapkan secara ringkas. Wa illa, kalau tidak, fal kalamu kalam, maka ungkapan hanya ungkapan, tidak bisa dimaknai secara gamblang, secara jelas, secara detail. Fal makom bas, kalau sedangkan makom atau tingkatan-tingkatan itu disesuaikan dengan makom yang sesuai, yang penjabarnya yang disesuaikan gitu. Wa tafsil, makom bastin wa tafsil, dan untuk makom-makomnya itu ya disesuaikan dengan penjabaran dan perincian yang sesuai. Tsumma bayanun annahu la yunafi qaulal Junaid, dan juga ini sangat jelas bahwa ungkapan ini juga tidak menentang atau tidak bertentangan dengan ungkapan yang disampaikan oleh Imam Junaid tadi. Wala qaula ahli sunnah as-sabiq naqlu, dan juga tidak bertentangan dengan ungkapan dari para imam-imam ahlu sunnah wal jamaah, termasuk Imam al-Asy'ari dan sebagainya. Min anna tauhid, bahwa yang dimaksud dengan tauhid itu ada nafyut tashbih wa ta'til, menafikan segala macam penyerupaan. Atas Tuhan. Wallahul muwafiq. Semoga Allah memberikan taufik tentang hal tersebut. Nah, itu sekilas apa yang disampaikan oleh Imam Syekh Ibrahim Al-Qurani dalam ungkapan dan penjelasan ini tentang makna dari fanful uluhiyah al-ukhra. Kemudian la raiba ghairu, dan tidak ada keraguan antara la rabba ghairu, dan tidak ada Tuhan selainnya. Allah maltuf bi fi taisiri kulli asir, fa in taisar fa in tayassar fa in tuyassir kulla asir alaika yasirun. Nah, ini doa dari Syekh Ibrahim Al-Qurani, bahwa dia juga meminta di dalam ungkapannya ini, ya Allah, semoga engkau memberikan kelembutan atau suatu kemudahan atau kelembutan kepadaku di dalam memudahkan segala hal yang rumit. Sesungguhnya engkau itu zat yang bisa memudahkan segala kerumitan, dan engkaulah zat yang maha memudahkan. Wa as'alukal yusra wal mu'afah fid dunya wal akhirah, dan aku memohon kepadamu kemudahan dan juga pengampunan di dunia dan akhirat. Rabbi syrah li sadri, ya Allah, berikanlah aku penjelasan atau kelapangan di dalam dadaku, di dalam hatiku, wa yassir li amri, dan mudahkanlah urusanku, wahlul 'uqdatam min lisani, dan buanglah atau udarkanlah belenggu-belenggu di lisanku, yafqahu qawli, yang mana orang-orang akan memahami ungkapanku. Ini doa yang disampaikan oleh Syekh Ibrahim Al-Qurani dalam ungkapan ini. Artinya memang perkara tentang memahamkan orang tentang hakikat wahdatul wujud itu cukup rumit. Untuk itulah kenapa beliau menyampaikan bahwa sebenarnya maknanya itu terkandung juga dalam ungkapan la ilaha illallah, dan itu sebagaimana diungkapkan sebelumnya sesuai dengan marotibnya. Ada tauhidul uluhiyah, ada tauhidul af'al, ada tauhidul as-sifat, ada tauhidul wujubil wujud, ada tauhidul wujud al-hakiki, dan semuanya itu sesuai dengan jenjangnya masing-masing. Sedangkan untuk mukallaf pertama kali, maka hendaknya mereka memahami dengan kadar yang mereka mungkin untuk bisa pahami dari makna la ilaha illallah tadi. Itu artinya apa yang disampaikan Imam Junaid tidak bertentangan dengan para anbiya, para mursalin, dan juga tidak bertentangan juga dengan ungkapan-ungkapan para ahlus sunnah wal jamaah. Sebagaimana za'amu orang-orang selain dari
yang memahami ungkapan tadi. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wa'alafu minkum. Allahumma wafiqil aqamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.